Sobat Humas Polri, hadir lagi bersama kami, saya Ibda Aurel Dan saya Bribda Alfi. di acara Tribrata Podcast. Nah, hari ini kita membahas seputaran tentang kesiapan Bayangkara Bubble Run 2025 nih, edisi kedua. Karena sebenarnya kegiatan ini udah pernah dilakukan di 2024. Jadi hari ini kita akan membahas nih apakah ada perbedaan di tahun ini dari tahun sebelumnya, apakah beda rutenya, atau ada acara-acara tambahan dari sebelumnya. Jadi hari ini kita sudah menghadirkan di podcast kita ini Ibda Faris. Selamat pagi Pak, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik, terkait dengan Bayangkara Bubble Run yang akan diadakan pada kapan Bu? Tahun ini Pada tahun ini, apa sih Pak yang membuat panitia itu bisa memutuskan untuk menggelar lomba Bayangkara Bubble Run 2025 edisi kedua ini Pak? Jadi semua berangkat dari permintaan masyarakat, ya, khususnya para komunitas lari yang ada di Bubble. Kalau bisa setiap tahunnya diselenggarakan. Jadi untuk BBR 2024 kemarin juga masuk di rangkaian kalender nasional lari untuk seluruh Indonesia. Jadi untuk tahun ini saran dari para komunitas lari untuk diselenggarakan. Jadi untuk tahun ini mungkin jumlah peserta mungkin nambah dari tahun kemarin. berarti ini diselenggarakan di polda-polda lain juga Pak? Untuk Polda yang termonitor Riau yang aktif. Mungkin setelah dari Bubble mungkin dilaksanakan di Riau. Mungkin untuk yang terpusat Kemalahan, itu masih dirapatkan di Bayangkara Pusat. Biasa. Untuk kegiatan ini berarti di bulan depan ya Pak? Di bulan Iya. Juni? Biasanya di bulan Juni. Di tanggal 16 Di ya? tanggal 15 Juni. Oh, tanggal 15. Untuk Polda Bubble BBR 2025-nya 15 Juni startnya di Baikpapan. Oh. Ya. Untuk proses persiapannya udah sejauh apa nih Pak? Jadi untuk persiapan panitia sampai sekarang masih membuka pendaftaran. Jadi untuk pendaftaran sudah di 1.600 lah, 1.600 dari seluruh kategori. Jadi mungkin untuk tahun ini ada penambahan kategori. Yang dulu kan cuma 5 kaum, terus 10K ASN, elit, sama TNI Polri kan yang kemarin. Jadi untuk BBR 2025, jadi penambahannya ada 9 kategori. Jadi yang pertama penambahan mungkin yang ditunggu-tunggu para komunitas lari itu di 21K HM. Jadi di HM mungkin sekarang untuk peminat sudah masuk di hampir 200 pendaftar. Jadi animonya lumayan banyak untuk HM karena ditunggu-tunggu para komunitas lari. Ya mungkin lebih ke prestisnya karena kan jarang untuk di Bubble. Di Bubble itu untuk penyelenggaraan HM itu jarang. Jadi di BBR 2025 berbedanya mungkin penambahannya ada kategori HM. Terus ada kategori pelajar. Untuk pelajarnya ada SD, SMP sampai SMA ditambah dengan umum. Jadi maksud tujuan BBR 2025 edisi kedua untuk itu apa? Menjaring bibit-bibit atlet lari Bangka Belitung yang rencananya kan mungkin dari PASI kerjasama diproyeksikan untuk jadi atlet nasional lah. Mungkin regenerasi setelah Rocky Siampuri, mungkin yang senior seperti Bang Yauza itu para pelari maraton yang dari Bubble yang sudah kancah nasional dan internasional untuk itunya. Mengingat juga tren lari sekarang lagi ngetren di kalangan anak-anak muda juga ya dari. Iya, mungkin karena mulai banyak kesadaran diri untuk olahraga. untuk lebih sehat. Tuh. Jadi terus murah katanya sih. Berarti pesertanya itu dari kalangan apa aja bisa Pak? Untuk peserta ada kategori kan. Jadi yang untuk 40 tahun ke atas itu ada di 10K Master. Jadi 10K Master itu umur di atas 40 tahun ke atas. Itu ada kategorinya. Terus untuk AM umum. Yang jelas untuk semua kalangan itu bisa daftar. Mau dari pelajar, mau dari swasta, ASN, TNI Polri itu bisa.
Dan untuk acara ini tuh apa sih Pak yang menjadi fokus utama gitu dalam menyelenggarakan Baberan ini Pak? Ya fokus utama yang pertama pencarian bibit atlet untuk Bangka Belitung. Jadi bisa bersaing dengan provinsi-provinsi lain ya kan. Salah satu contoh kan udah ada Bang Yauza, udah ada Robi Sianturi. Nah sekarang rencananya kita mengundang Robi namun yang bersangkutan lagi ikut kejuaraan atletik di Asia. Jadi nggak bisa, harusnya jadi gestar lah buat tamu kan. Tapi karena yang bersangkutan lagi ikut kejuaraan atletik di Cina, jadi untuk gestarnya masih menunggu entah siapa yang kita undang. Ya, mungkin influencer seperti Ismi Aisyah, nah, adiknya Karolena itu bisa kita ikut. Kita masih menunggu kabar pasti dari itu untuk tamu yang bakal diundang. Nah, itu saja dulu pertanyaan di segmen 1. Menarik banget nih di pembicaraan di segmen 1 ini. Kita akan segera kembali ke segmen 2. Stay tune rekan-rekan. Stay tune. Halo, selamat pagi Sobat Humas Polri. Balik lagi bersama podcast ini di segmen kedua. Kita lanjut lagi ya Pak pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaan kali ini, untuk cara pendaftaran pesertanya itu bagaimana Pak? Untuk pendaftaran bisa diakses di website, khususnya ada di IG Bayangkara Baberan. Itu lengkap terkait promosi, website, hadiah yang didapatkan, dan door prize. Itu ada door prize yang ratusan juta lah, total door prize ratusan juta beserta hadiah. Jadi bisa dipantengin di IG-nya itu, IG Bayangkara Baberan sama Humas Polda lah. Jadi itu udah dipromosikan di flyernya itu di masing-masing medsos lah, medsos Humas jajaran udah di-share juga. Dan sejauh ini rutenya itu seperti apa Pak? Apakah Jadi untuk rute 10 dan HM itu mengalami perubahan. Jadi untuk 5K tetap pakai rute yang lama. Jadi untuk 10 untuk rute fixnya bakal kita share di medsosnya Bayangkara Baberan. Jadi untuk sementara masih kita simpen dulu lah untuk rutenya biar masyarakat penasaran dulu lah. Jadi untuk rute HM kemungkinan kita itu mencari icon yang sesuai dengan tema kita, menonjolkan salah satu icon yang ada di bubble yaitu Jembatan Mas. Mungkin arahnya ke sana. Oh, berarti ke sana. Mungkin arahnya ke sana, namun karena Jembatan Mas dalam rangka pemeliharaan mungkin nggak sampai lewat Jembatan Masnya, namun mengarah ke sana untuk rute HM dan rute 10-nya mungkin sama, tapi nggak sampai Jembatan Mas. Untuk sosialisasi kegiatan ini ada ke sekolah-sekolah nggak Pak? Untuk sosialisasi ada dibantu ke kepala dinas, kepala sekolah, kita bersurat untuk mengajak para siswa agar berpartisipasi lah. Jadi untuk ikut meramaikan rangkaian HUT 1 Juli yakni Bayangkara Baberan lah. Jadi untuk sekolah-sekolah udah kita kirimkan bersurat untuk partisipasi lah untuk siswa yang yang punya potensi lari, jadi atlet lari, silakan ikut serta memeriahkan PBR 2025. Mengingat udah banyak juga Pak, sekarang ini anak-anak muda yang mungkin bisa jadi kedepannya atlet lari juga. Iya. Dari SMP, SMA udah ada bibit-bibit. Jadi dari SD kita udah jaring, membantu pasi bubble ya biar diorbitkan jadi atlet-atlet nasional lah ke depannya. Ya nggak cuma Robi, nggak cuma Bang Yauza. Ya mungkin ada Yauza dan Robi lain muncul dari Bangka Belitung kan. Potensi-potensinya bisa Ya, ditemukan di sini ya. Ditemukan di BBR 2025 udah bisa kita jaring. Ya. berarti kalau misalkan tertarik untuk mengikuti itu harus selalu pantau Ya, sosial pantengin media IG Humas Polda, terus Bayangkara Baberan, dan media humas lainnya yang ini udah kita share juga, sama influencer lah. Ya. Terus komunitas lari IG udah kita share, kita tag, biar meramaikan buat promosi lah.
selain di sosial media dan sosialisasi ke sekolah, ada cara Ada. mempromosikan lain nggak Pak? Panitia? Dipasang di Videotron sama Oh, ya banner-banner di tempat-tempat strategis lah. Di setiap Polres jajaran itu menempatkan banner lah di Polres, masing-masing spot strategis di wilayah masing-masing. Melalui Polres masing-masing lah yang sosialisasi. Untuk yang mendaftar tadi 1000 udah 1000. Untuk pendaftaran ini udah 1.600 lebih lah. Ya. Targetnya berapa Pak? Ya kalau target mungkin lebih banyak dari tahun kemarin. Nah, targetnya kalau kemarin kan 2.000 peserta. 2.000 peserta. Sebenarnya 2.500 kalau kemarin ya. 2.500. Ya tahun ini mungkin lebih lah. Ya kalau sampai 3.000 alhamdulillah. Ya udah, targetnya lebih dari tahun kemarin jelas. Bisa Pak? Insya Allah bisa. Jadi melihat animo yang penutupannya tinggal 5 hari lagi, nah, mungkin masih bisa dibantu dengan para personil yang hobi lari, kan belum termonitor juga dari satgas. Oh itu berarti baru di Iya, baru masyarakat. dari masyarakat udah di 1.000-an lebih lah, udah 1.000-an lebih. Jadi animo masyarakat untuk mendaftar tuh banyak. Dari jumlah peserta tadi ada yang dari luar Bangka-Belitung nggak Pak? Atau cuma di Bangka-Belitung? Enggak, untuk peserta kita buka untuk umum. Jadi umum khususnya Indonesia. Warga WNI lah. Kalau WNA-nya nggak. Jadi WNA-nya kita belum memenuhi syarat lah untuk semua, untuk itu belum kita undang untuk WNA. Jadi sebatas WNI umum untuk seluruh masyarakat Indonesia. Berarti sudah ada yang daftar Pak? Ada, udah. Oh, udah ada. Dari Jakarta udah ada. Udah ada. Udah. Dari Semarang ada, Palembang ada. Jadi memang langsung mencakup nasional ya Pak? Iya, Ini, kita kan ada di kategori 10K elit, itu kan mengundang para atlet nasional untuk hadir. Ya. Jadi makanya perbedaan juara yang udah kita promosi di IG itu kan kelihatan. Untuk juara 10K kategori elit itu lebih besar. Jadi emang diperuntukkan untuk atlet nasional. Jadi untuk yang lain sih untuk umum itu seluruh masyarakat Indonesia. Bisa lokal, nggak khusus lokal bubble kan. Jadi seluruh masyarakat Indonesia yang mau daftar berpartisipasi ya silakan daftar, pantengin IG-nya, websitenya ada di IG. Jadi untuk caranya sesuai petunjuk udah ada di itu. Ya. Baik, semoga kita berharap untuk peserta di tahun ini bisa melebihi target Ini, dari 2.500 Ya, bisa target ke dari panitia 4.000, sih 5.000 ya. kalau bisa setiap tahunnya Meningkat, terjadi ya. peningkatan lah untuk jumlah peserta. Ya mungkin ya triknya seperti apa dari panitia ya ke depan bakal kita evaluasi lagi lah. Yang jelas untuk tahun ini berbeda dari tahun yang kemarin. Dari desain jersey-nya, Baik. medali, terus untuk acara, door prize, ya berbeda. Yang jelas berbeda dari tahun kemarin. Iya. Evaluasi dari tahun Iya, mengevaluasi dari tahun kemarin, mungkin lebih itulah, lebih tertata untuk tahun ini, lebih menarik lah. Jadi bisa membekas di hati masyarakat Babel untuk BBR 2025 beda dan punya warna sendiri lah. Nah, udah banyak banget lagi nih informasi yang udah kita dapatkan di segmen kedua ini. Kita tutup sejenak di segmen kedua ini. Nah, kita kembali lagi ke segmen yang terakhir, yaitu segmen ketiga. Dan kali ini saya mau bertanya nih Pak, kalau misalkan apa sih perbedaannya gitu dari yang tahun kemarin dan yang akan dilaksanakan pada tahun ini Pak? Ya, yang jelas secara signifikan terkait perbedaan BBR 1 dan BBR 2 itu beda. Dari desain, tapi untuk jersey kita tetap punya warna sendiri. Jadi warna kuningnya Polri itu udah baku, udah menjadi ciri khas. Namun ada motif putih lah. Kalau kemarin kan full dengan warna kuning. Jadi mungkin untuk BBR 2 mungkin lebih ada corak putih dan ikonnya bubble lah.
dari jersey berbeda, temanya berbeda. Mungkin tema kali ini kita menonjolkan ikonnya Bubble, itu jembatan emas. Terus untuk perbedaan lainnya seperti yang saya bilang di awal, penambahan kategori. Dari saran masyarakat, para komunitas lari, mungkin mereka pengen ada HM lah, 21K, half marathon. Jadi udah kita akomodir. Terus para pelajar yang tahun kemarin tidak bisa ikut dengan pertimbangan lebih ke safety untuk anak-anak, untuk pada saat PBR 1 mungkin kita ide untuk penyelenggaraan muncul 3 minggu lah. Kalau ini kan space waktunya banyak untuk kita prepare, jadi saran dari PASI untuk mencari bibit agar ditambahkan untuk kategori para pelajar. Jadi dari mulai pelajar SD, SMP, SMA itu di tahun ini banyak putra putri. Terus penambahan dari para bayangkari, mama, ya kalau bisa jangan 10 lah Pak, ASN ada juga yang 5 umum lah. Jadi aspirasi dari emak-emak juga, para bayangkari ya, yang pengen nggak sekedar lari, mungkin lari jalan, buat post di medsos. Jadi itu sudah kita akomodir semua. Jadi kita akomodir untuk kategori dulunya 5, sekarang udah 9 kategori. Jadi banyak. Terus untuk hadiah bisa dipantengin di IG. Jadi untuk hadiahnya banyak, ratusan juta, ada door prize, penambahan door prize. Dan itulah UMKM, hadiah-hadiah lain lah. Ada hiburan dan hadiah-hadiah lain yang bakal di acara puncak bakal ditampilkan. Itu udah banyak banget nih Pak informasi yang udah kita dapatkan dari sumber kita pada hari ini ya. Mungkin bisa memberikan closing statement Pak. Jadi closing statement saya sih nggak banyak ya, buat masyarakat Bubble yang ingin mendaftarkan diri masih kita buka, dan nanti kalaupun pada saat waktu tanggal penutupan kita tutup dan animo masyarakat pun masih banyak, mungkin kami pertimbangkan untuk diperpanjang. Namun kami masih melihat animonya masyarakat. Jadi untuk masyarakat Bubble ya, meriahkan, daftarkan. Pendaftaran tinggal 5 hari lagi, ditutup 31 Mei. Namun tidak menutup kemungkinan jika animo masyarakat nambah, ya tetap kami perpanjang. Namun kita melihat progres ke depannya sampai 31, apakah ada penambahan, apakah cukup, mungkin akan kami sampaikan di IG atau medsos Humas dan Bayangkara Bubble. Jadi untuk masyarakat Bubble, silakan mendaftar. Ya, hidup tak selalu tentang berlari. Namun sesekali kamu butuh menepi untuk bersyukur atas apa yang telah kamu lewati. Nah, berarti sudah bisa kita simpulkan dari segmen pertama dan hingga segmen ketiga ini, untuk kegiatan Bayangkara Bubble Run 2025 ini, edisi kedua ini, persiapan sudah sejauh ini, penutupan tinggal 5 hari lagi. Untuk pendaftaran dan untuk mengakses info tentang BBR 2025 ini bisa melalui Instagram mereka, Instagram Bayangkara Bubble Run. Dan bisa juga dicek di Humas Polda Bubble. Untuk pendaftaran bisa melalui website. Untuk informasi tentang rute, tentang door prize, tentang franchise apa saja yang bisa didapatkan, bisa diulik di Instagram mereka. Nah, kita berharap semoga untuk kegiatan tahun ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Bisa juga untuk pesertanya bisa lebih banyak lagi. Itu harapan kita. Semoga lebih banyak, biar rame lah, biar semua tertuju di Bangka Belitung pada 15 Juni. Betul. Itu akan menjadi luar biasa sekali di kancah nasional ini. Terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, Pak Jafari, sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk hadir di sini. Informasinya sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat. Siap.
kami dari tim Tripod mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu di episode berikutnya. Sampai jumpa di Tripod Tribrata Tribrata Podcast.